welcome back my YouTube channel. Selamat datang di Bang Jack Channel, di channel seputar dunia perkuliahan. So, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih perjuangan untuk masuk ke universitas. Pada video kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya sudah ditemani sama Mbak Adel. Nanti dia akan cerita bagaimana proses pengalaman dia untuk tembus ke perguruan tinggi negeri. So, langsung saja mungkin perkenalan dulu dari Mbak Adelnya. Halo guys, kenalkan nama aku Adel. Sekarang aku mahasiswi di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Prodinya Kimia Murni. Wow. Jadi di Fakultas MIPA. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya gimana sih perjuangannya dan apa kendalanya, gimana prosesnya, nanti teman-teman bisa nanya langsung ke Kak Adelnya, nanti Instagramnya ada di bawah. Oke, Mbak Adel mungkin boleh dong ceritain gimana sih perjuangannya untuk masuk ke PTN. Apakah lulus di tahun tersebut langsung tembus ke PTN ataupun nunda dulu 1 tahun gitu? Oke, jadi aku begitu lulus SMA, perjuangan aku buat masuk PTN tuh sangat-sangat susah menurut aku. Sangat susah ya? Sangat penuh perjuangan, menurut aku ya. Nah, jadi aku nggak langsung kuliah, tapi aku gap year dulu 1 tahun. Di tahun berikutnya baru aku kuliah. Oh, jadi Mbak Adel ini nunda dulu, gap year dulu 1 tahun gitu ya? Nunda dulu kuliahnya. Nah, jadi teman-teman, apa sih penyebab dari Mbak Adel ini nunda dulu 1 tahun? Mungkin kita akan berbagi di video kali ini. Oke Mbak Adel, jadi kan katanya nunda dulu nih selama 1 tahun kan. Mungkin kan ada faktor-faktor yang menyebab menunda 1 tahun. Karena kan pada intinya kita tuh pengennya setelah selesai sekolah langsung masuk ke PTN gitu kan. Apalagi di jurusan yang kita impikan gitu kan. Nah, jadi ketika Mbak Adel tadi berkata bahwa nunda dulu atau gap year dulu 1 tahun, pasti ada faktor lain penyebabnya. Nah, mungkin boleh dong ceritain bagaimana sih proses berjuang untuk masuk ke PTN? Nah, jadi tuh pertama-tama kan masuk ke universitas tuh ada 3 jalur kan. Yang pertama tuh SNM, SBM sama Mandiri Universitas itu sendiri. Nah, jadi waktu sekolah itu memang ada didaftarin buat SNMPTN. Tapi akunya nggak tahu kalau SNMPTN itu adalah jalur masuk kuliah. Mungkin itu salah satu faktor penyebab gitu ya. Iya, mungkin kan pada zaman dulu waktu tahun-tahun berapa itu Kak Adel? 2015. Jadi belum ada yang mengedukasi kayak seperti yang udah banyak menjelaskan gimana caranya gitu kan ya mungkin. Jadi tuh dulu sekolah aku tuh kayak udah input ya gitu. Jadi aku pun kayak nggak dijelasin gitu sama sekolah kalau bahwa itu untuk masuk kuliah gitu kan lewat rapot. Jadi aku input aja asal-asal gitu. Jadi udah asal-asal. Terus tiba-tiba di mading tuh ada pengumuman. Iya. Di mading ada pengumuman siapa yang lulus gitu kan. Menyesal tuh. Oh ya, jadi di sini mungkin karena kurangnya mungkin edukasi juga kan, pemahaman tentang gimana sih seleksi SNMPTN gitu, apa sih yang harus dilengkapi, mungkin kan sekarang kan ada selain nilai rapot kan di situ ada juga kayak sertifikat, akreditasi sekolah juga menentukan kelulusan kita kan. Nah, pada saat itu kita nih tidak tahu gitu kan apa-apa faktor pendukung selain nilai gitu kan. Jadi langsung masukkan saja gitu ya. Aku sih yang nggak tahu gimana. Itu tuh yang aku tahu tuh cuman mau masuk universitas tuh tes gitu. Yang aku tahu tuh tes. Jadi tuh berarti nggak tahu kalau ada jalur rapot gitu ya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin mau masuk ke perguruan tinggi negeri, jadi tahap pertama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu namanya SNMPTN. Jadi SNMPTN sendiri itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan jalur rapot. Nilai rapot. Jadi tadi intinya ketika SNMPTN itu gagal ya? Gagal ya karena milih-milih aja gitu. Kan berarti dalam memilih jurusan memang tidak ada nih. Berarti dalam memilih jurusan itu penting juga sih. Iya, penting. Jadi Mbak Adel tuh milih jurusan sembarangan gitu, sembarangan. Tidak ada sesuai dengan keinginan segala macam. Nah, terus udah SNMPTN yang aku tahu kan jalur tes. Yang aku tuh pokoknya tahu waktu itu tuh tes harus ada ujiannya gitu. Harus ada ujiannya. Jadi begitu lulus aku langsung pergi tuh keluar gitu ya, ke Jawa. Kemana nih? UGM berarti tujuannya ya? Iya, ke Jogja. Dia menyepelekan universitas yang di dekat rumah.
Jadi cerita Mbak Adel. Jadi aku langsung pergi ke Jogja kan. Pergi ke Jogja, ikut SBMPTN dan ikut tes tuh, milih waktu itu 3 jurusannya yang bisa dipilih. Yang pertama apa Kak ya? Kedokteran. Yang kedua kedokteran hewan kalau nggak salah. Yang ketiga farmasi. Farmasi. Ini semua ini di UGM semua atau? Udah di UGM semua. Oh iya. Ketiga ini di UGM semua loh. Iya. Nah, terus? Jadi ketiga itu tuh di UGM semua dan pada saat itu kayak gampang masuk universitas nih, ikut tes ya kayak soal ujian nasional gitu. Lulus gitu, langsung lulus gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya Allah susah. Nah udah SBMPTN. Nah di UGM itu ada ujian mandiri. Pokoknya aku tuh targetnya UGM terus. Jadi gitu. fokusnya tuh hanya UGM gitu ya? Iya, jadi udah SBMPTN di UGM itu ujian mandirinya 1 minggu setelah tes SBMPTN. Nah jadi daftarnya tuh berbarengan juga kan. Nah 1 minggu kemudian aku tes mandiri UGM gitu. Pilihannya juga sama. Kedokteran terus gitu ya? Kedokteran, farmasi gitu. Pilihannya juga sama, kedokteran, farmasi. Dan akhirnya setelah pengumuman tidak lolos. Wah, SB-nya juga? Iya, semua. Mandirinya juga? Semua. Oh my god, jadi... Nah, terus ada saran juga dari teman aku buat masuk ke swasta gitu kan. Tapi aku nggak mau. Maunya di negeri gitu Maunya ya? tuh negeri yang ada kedokteran sama farmasinya waktu itu. Jahat pokoknya. Jadi SNMPTN gagal. Gagal. SBMPTN gagal. Mandiri PTN gagal. Ini udah semua nih Kak pada tahun itu? Aku nggak cuman ke UGM. Nah, terus ada kampus lain gitu ya? Oh, di mana aja tuh? Jadi kan karena UGM udah gagal nih kan di bulan-bulan awal, terus nah aku pergi ke Surabaya, ke Universitas Erlangga itu aku cobain. Universitas Brawijaya aku cobain. Itu pokoknya PTN yang ada kedokteran dan farmasi udah gitu. Ternyata gagal juga. Ternyata gagal. Yeay. Ketika merasa gagal masuk ke Unip pada tahun itu, gimana sih perasaannya gitu? Perasaannya saat itu kecewa, terus kayak itu kan harapan orang tua ya, mau masuk ke kedokteran UGM gitu. Terus sebagai anak nih gagal, jadi itu kayak gimana sih Bang? Jadi kayak sebagai anak tuh mengecewakan orang tua gitu. Saat itu tuh perasaannya down sekali gitu ya? Pokoknya karena saya juga mengalami apa yang dari Mbak Adel ini katakan. Saya juga sempat ke Jogja juga kemarin gitu kan, tes kan, ke UGM juga. Itu oh my god, sampai itu perjuangannya sangat luar biasa sekali, tapi gagal juga dan akhirnya sekarang bisa kuliah. Alhamdulillahnya bisa kuliah. Jadi kita kembali lagi nih ke Adel. Jadi kan tadi kan udah gagal, perasaannya tuh sangat down gitu sekali kan, kecewa. Nah pasti kan untuk tahun berikutnya Kak Adel kan pasti ikut gitu ya, SB dan mandiri gitu kan. Apa sih hal yang dipersiapkan gitu untuk mengikuti ujian tahap selanjutnya, maksudnya di tahun depan? Nah jadi kan aku udah selesai sekitar bulan Agustus gitu tuh nggak ada penerimaan mahasiswa baru lagi di Indonesia gitu. Ya mungkin ada, cuman yang di swasta kali ya ada ya. Yang di swasta. Jadi kan aku nggak mau swasta nih. Sombong amat. Ceritanya maunya tuh PTN negeri, terus yang ada kedokteran sama farmasinya gitu. Aku pertama tuh nganggur dulu. Terus sampai ada teman aku yang masuk kedokteran karena dia ikut bimbel. Nah jadi aku termotivasi dari situ. Jadi aku bilang sama orang tua kalau mau bimbel. Jadi ditanya mau bimbelnya tuh di mana, di Jawa yang bagian mana gitu. Terus aku jawab di Jogja karena kan biar dekat juga dengan UGM gitu. Jadi tuh kayak biar Iya. Pokoknya dulu tuh masih UGM dan UGM gitu ya. Pokoknya masih UGM kedokteran gitu. Nah, jadi udah nih masuk ke bimbel. Masuk itu sekitar 5 bulan. Aku bimbel di situ. Udah percaya diri nih. Udah percaya diri kan karena udah dapat ilmu, udah dapat tips and trick gitu buat SBMPTN. SBMPTN tahun depannya gitu kan. Ya. Terus udah daftar nih kan bareng teman-teman yang satu bimbel juga gitu. Daftar sama-sama nih
pokoknya teman-teman aku tuh milih UGM Wah, UGM semuanya. kedokteran gitu. Wow. Jadi belajarnya sama-sama ini nih, ya semuanya sama-sama, berusaha sama-sama, terus Gagalnya sama-sama? enggak. Yang gagal cuma aku. Oh my god. Dan kamu gagal lagi gitu ya? Pada SBMPTN-nya? Aku tahun 2016 ikut SBMPTN gagal lagi. Set. Tapi teman-teman aku yang berjuang sama-sama, berusaha sama-sama tuh masuk. Mereka gitu. masuk ke kedokteran UGM. Sedangkan aku tuh enggak gitu. Sedih kan? Sedih banget perjuangannya. Jadi, teman-teman kalau kalian merasakan apa yang mungkin Mbak Ade rasakan itu sangat pokoknya pasti kalian tahu lah rasanya kalau kalian sama seperti aku. Jadi sama juga tuh seperti tahun sebelumnya. Aku mencoba di beberapa universitas. Iya. Yang ada kedokteran. Lagi-lagi tuh. Lagi-lagi ya. Kedokteran gitu. Tapi tidak diberikan rezeki di sana gitu. Dan akhirnya karena umur sudah tua gitu. Oh, udah tua. Oh my god. Maksudnya kan ya udah 2015, masa tahun 2016 mau 2017 lagi kan nggak mungkin itu kan. Teman-teman yang 2015 tuh udah tinggi gitu tinggi kan semesternya gitu kan, ya. Sedangkan aku nih masih mencari kuliah gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati melepas si UGM dan kedokteran itu. Melepas UGM. Enggak sih, kedokteran belum melepas. Masih membara jiwa kedokteran gitu ya. Kedokteran sama farmasi belum lepas. Dan akhirnya kan Untan itu yang aku tahu pada saat itu adalah PTN terakhir yang mandirinya tuh buka paling belakangan gitu. Jadi kayak mandirinya tuh buka paling akhir lah gitu. Semua PTN tuh udah selesai, Untan ini belum. Jadi akhirnya aku tuh melepas UGM dan universitas lain yang ada di Jawa. Saat itu udah selesai semua tuh PTN yang menerima yang di Jawa. Tapi ada satu PTN yang masih menerima jalur mandiri. Apakah itu? Yaitu Untan. Untan. Dan ya, jadi aku ke Pontianak untuk ikut jalur mandiri Untan. Nah, jurusan yang masih aku pilih yaitu kedokteran dan farmasi juga. Masih kedokteran dan farmasi Untan ya? Masih, karena masih pengen bahagiain orang tua gitu. Kedokteran dia pun tidak di UGM, setidaknya bisa kedokteran di Untan. Ya, pokoknya kedokteran gitu. Masih pokoknya tuh kedokteran di PTN gitu, di negeri. Nah, jadi akhirnya ikut Untan. Itu harapan terakhir buat masuk univ. Dan tes nih, udah tes. Tada, saatnya pengumuman. Dan apakah hasilnya? Hasilnya adalah aku tidak masuk. Oh my god, gagal lagi nih. Oh my god. Ini sangat berat sekali teman-teman perjuangan untuk masuk ke PTN. Tapi ada tapinya. Kan di situ pengumumannya, maaf Anda tidak lolos di jurusan yang Anda pilih. Tapi Anda lolos di jurusan Kimia FMIPA Untan. Jadi mungkin segini ya. Karena kan tadi kan Kak Adel kan ngambilnya kedokteran sama farmasi. Mungkin di farmasi sama kedokteran ini kuotanya sudah terpenuhi mungkin kan, karena di kimia ini masih kurang. Kuotanya masih banyak gitu kan. Jadi mungkin kayak istilahnya tuh kayak dilempar. Kayak dilempar ke kimia gitu kan. Dilempar nilai aku ke kimia. Dan akhirnya lulus di kimia. Pertama gini. Ada cerita lagi. Pertama kan udah lulus di kimia. Terus aku kasih tahu orang tua kan. Nggak lulus di kedokteran sama farmasi, tapi lulusnya di kimia. Orang tua pasti bingung kan, ngambilnya kedokteran dan farmasi, lulusnya di kimia, itu gimana? Terus kayak kok bisa gitu kan? Bisa itu. Ya nggak tahu, itu rahasia universitas gitu. Sekian lama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang awalnya minatnya mau kedokteran, minimal farmasi, pada kenyataannya lulus di kimia. Kimia murni. Tapi itu adalah hasil perjuangan selama kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya. Berjuang akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi itu suatu pencapaian yang patut dihargai gitu. Jadi Kak Adel, setelah tadi kan beberapa pengalaman yang mungkin bisa dikatakan yang menyedihkan gitu kan ya, gagal masuk ke universitas. Kasih dong tips dan triknya buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang ke universitas dari pengalaman apa yang Kak Adel rasakan selama ini.
Nah, jadi mungkin ada yang berpengalaman seperti aku ya, yang tahun ini gagal juga. Yang gagal juga, jadi jangan putus asa lah dulu. Pertama tuh jangan putus asa karena harus semangat ya. Masuk universitas ini tidak kenal umur. Iya. Umur berapapun itu bisa masuk ya. Bisa masuk ke universitas gitu. Nah, jadi jangan putus asa. Terus kalau mau mengikuti tahun depan tes masuk universitas lagi, itu jangan seperti aku yang tetap kekeh di jurusan itu. Ya boleh sih kekeh di jurusan itu, tapi harus benar-benar yakin gitu bahwa kamu tuh bisa gitu. Kalau aku kan kekeh di jurusan itu karena pengen ngebahagiain orang tua, ngebanggain orang tua. Tapi padahal pada akhirnya tuh kemampuan aku tuh belum sampai gitu. Sampai di situ gitu kan ya. Belum sampai buat ke kedokteran gitu. Dan mungkin belum rezeki juga kali ya. Ya mungkin belum rezeki juga. Nah, jadi tipsnya itu ya kalau mau ikut lagi tahun depan, tahun berikutnya, pilihlah sesuai keinginan hati dulu. Yang pertama itu sesuai keinginan hati karena pengalaman. Ya. Pilih dulu sesuai keinginan hati, terus lihat dulu nih kemampuan kita tuh sampai mana sih gitu. Misalnya kita nih suka matematika, ya udah masuklah ke matematika gitu kan. Karena gini, ketika kita kuliah di jurusan yang mungkin kita tidak suka, kita tidak mengetahui banget tentang jurusan tersebut, itu akan berefek kepada kitanya ketika kita sudah kuliahnya. Sudah menjalaninya gitu. Nah, pasti banyak yang bertanya kan, kan aku pengennya kedokteran gitu. Iya. Tapi apakah aku betah di kimia atau enggak? Nah, gimana? Betah enggak di kimia nih? Kan karena kedokteran dilempar di kimia. Betah enggak sih Kak Adel di kimia? Nah, jadi alhamdulillah aja tuh dilempar ke kimia gitu, bukan ke yang lain gitu. Karena memang waktu SMA itu sukanya memang kimia. Sukanya yang kayak reaksi-reaksi gitu kan. Kemampuannya tuh ndak nyampe ke farmasi mungkin ya, tapi tuh nyampenya tuh di kimia gitu. Ya kan farmasi di kimia, nah gitu. Jadi belum nyampe ke farmasi, belum nyampe ke kedokteran, ya ke kimia dulu yang paling ini gitu. Ya udah, terima aja. Jadi seperti itu teman-teman, pengalaman dari Kak Adel ini mungkin sangat-sangat sangat-sangat tidak menginspirasi. Kalau menginspirasi alhamdulillah. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Pokoknya jangan terlalu santai gitu, karena perjuangan masuk ke univ ini saingannya tuh luar biasa gitu. Iya. Pokoknya jangan berhenti berusaha dan berdoa sih. Karena rezeki sih ada yang udah atur, cuman kan kalau kita bisa mengubah rezeki itu iya betul. Jadi jangan lupa berusaha dan berdoa. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke universitas ataupun yang mungkin tahun ini gagal masuk ke universitas melalui jalur SN, SB dan Mandiri. Contohnya di samping saya ini ada Kak Adel yang gagal beberapa jalur tapi tetap masih semangat, masih bisa kuliah. Jalannya ada, mungkin sekarang belum waktunya. Pasti percaya saja karena ada rezekinya, ada waktunya. Ada waktunya, ada rezekinya. Mungkin rezekinya tahun depan. Kalian harus mungkin persiapkan lagi belajarnya untuk bisa lulus ke universitas yang kalian tuju. Jadi itu pesannya buat teman-teman yang gagal di tahun ini, dan buat teman-teman yang baru berjuang mungkin tahun ini, semangat berjuang terus, belajarnya jangan lupa, usaha doa. Karena untuk masuk ke perguruan tinggi itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak perjuangan, banyak rintangan yang harus dilalui untuk tembus ke perguruan tinggi negeri. Betul banget. So itu saja video kita pada hari ini. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua. Jika teman-teman ada pengalaman yang sama seperti Kak Adel, boleh komen di kolom komentar di bawah. See you next time. Bye bye.